Diketahui hukuman 9 tahun penjara ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benih lobster telah dipotong menjadi 5 tahun penjara. Sidang tersebut diadili oleh 3 orang hakim agung, yakni Sofian Sitompul sebagai majelis hakim dan anggotanya Gazal Basaleh serta Sininta Yuliansih Sibarani. Hakim Sininta dikabarkan menolak adanya pemotongan masa hukuman Edi Prabowo, namun ia kalah suara sehingga vonis tetap pada pengurangan masa tahanan. Sininta Yuliansih merupakan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan dilantik pada April 2021 lalu. Sebelumnya ia tercatat sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi di PN Semarang. Dikutip dari komisiyudisial.go.id Kamis 10 Maret 2022, Sininta diketahui sepakat dengan adanya penerapan hukuman mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Menurutnya, hal tersebut perlu diterapkan sebagai efek jera. Sininta sempat menyebut perlu adanya keseriusan dan keteladanan dari para pemimpin dan pelatihan serta pembinaan dan pengawasan terhadap sistem yang dijalankan atau dilaksanakan. Diketahui mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diketahui divonis 9 tahun penjara dalam kasus suap izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster. Meski begitu, kini vonis hukuman tersebut telah disunat menjadi 5 tahun penjara dalam sidang. Hakim menyebut hukuman dikurangi lantaran Edi Prabowo dianggap bekerja dengan baik selama menjadi menteri. Meski Sininta menolak adanya pengurangan masa hukuman tersebut, namun vonisnya tak bisa berubah lantaran 2 hakim lainnya menyetujui. Putusan Mahkamah Agung menyebutkan terdakwa Edi Prabowo dipenjara selama 5 tahun dengan denda sebesar 400 juta rupiah. Tak hanya mengurangi pidana kurungan, MA juga mengurangi pencabutan hak politik dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas hukuman tersebut, tim kuasa hukum Edi mengajukan banding namun ditolak hakim, sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Selain pidana penjara dan denda, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah kurang lebih 9 miliar rupiah. Hakim menyebut uang pengganti wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Hakim menyebut uang pengganti wajib dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap dibacakan. Juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.